Nah, ini yang luar biasa sekali. Jadi cara belajar yang ditekankan jangan cuma dihafalkan, saudara-saudaranya. Tak kamu ingat, kamu endapkan, kalau bisa kamu mendarah daging, sehingga waktu mengunjungi ke Borobudur lagi, betul-betul bisa mengingat itu semuanya. So, it's amazing. Nah, ini berarti saat itu jelas Buddha Dharma masih tetap dipraktekkan dan dianut oleh rakyatnya. Begitu juga dari yang Hindu. And no problem. Jadi menurut saya pindahnya ibu kota ke Tremlawalang ini tidak menjadi suatu indikasi bahwa itu berhentinya Buddha Dharma di Nusantara. Itu saya kira kok tidak. Jadi Buddha Dharma Nusantara itu masih tetap jalan sampai di sini. Nah, mengenai kegunaan dari Borobudur sendiri, kalau kita bayangkan ya, Borobudur itu punya otonomi menurut saya, meskipun didukung oleh penguasa itu jelas. Nah, di situ wiharanya besar dan banyak penunjangnya, dan ajaran akan tetap dijalankan sebab Borobudur itu sangat-sangat pandai caranya membabarkan ajaran ini. Jadi bisa kita bayangkan sekarang, kita hari ini harus belajar dulu di wiharanya dan segala dan teks-teksnya. Baru kemudian waktu ke Borobudur itu bisa memperkuat, memperjelas, mengingat kembali Anu Smriti. Jadi kita tidak ke Borobudur itu belajar dari nol. Nah, ini yang luar biasa sekali. Jadi cara belajar yang ditekankan jangan cuma dihafalkan, saudara-saudaranya. Tak kamu ingat, kamu endapkan, kalau bisa kamu mendarah daging, sehingga waktu mengunjungi ke Borobudur lagi, betul-betul bisa mengingat itu semuanya. So, it's amazing. Nah, tapi buktinya Borobudur akhirnya kan tidak dipakai. Lah ini kira-kira kapan? Nah, kemungkinan besar pada waktu itu di tahun 1006 ada letusan Gunung Merapi. Ini jelas. Jadi berarti jadinya 824, kemudian hampir 180 tahun kemudian ada letusan di Gunung Merapi ini. Letusan ini tercatat. Nah, saya juga sudah cek dari internationally maupun nationally ini tercatat. Ini menimbulkan banyak sekali perubahan-perubahan buat masyarakatnya di sana. Mungkin kita tidak bisa bayangkan ya seperti apa, tapi katanya ini sampai dirasakan di negara-negara tetangga dan sebagainya. Jadi ini letusan 1006 ini cukup dahsyat. Nah, kok tahu? Nah, ini tahunya yang menarik di sini. Kalau kita lihat di sekitar situ itu ada yang namanya Candi Sambisari. Ini hanya nama karena Sambisari ini hampir di tengah kota kok di Jogja. Waktu digali itu kedalaman galiannya 6,5 meter, terdiri dari batu dan pasir dan sebagainya, vulkanik. Jadi Candi Sari ini tertimbun oleh abu-abu vulkanik dan batu dan sebagainya. Nah, apakah Borobudur tertimbun? Yang jelas ya dengan adanya gempa dan letusan segala macam ini betul-betul bikin suatu yang shock untuk semuanya. Tapi ini coba kita lihat di peta ini, kalian lihat di tengah itu ada Gunung Merapi. Terus ada Candi Sambisari, itu dekat Candi Kalasan Candisari di suatu lingkaran merah ini. Kemudian Borobudur di sebelah sana. Nah, kita juga bisa lihat, ini kalau kalian Google ya, menarik sekali. Jadi peta-peta jalan-jalan atau ke sana, itu seperti ada banyak sekali anak-anak sungai yang mulai dari Gunung Merapi. Petanya itu seperti digambar dengan anak-anak sungai yang dari Gunung Merapi menjurus ke beberapa arah. Kelihatan Borobudur itu di dataran yang sedikit lebih tinggi. Makanya saya pakai peta ini supaya bisa menjelaskan. Jelas Candi Sambisari itu agak di dataran yang datar. Tapi datarnya ini kemungkinan besar itu dataran tanah dari Gunung Merapi ini. Dulu jadi agak rata di sana. Dan kalian bisa lihat banyak sungai-sungai di sana, berarti banyak celah-celah di sana. Jadi mungkin, jadi kita sekarang kira-kira tahu kalau orang bilang mengatakan, wah mungkin loh Borobudur itu tidak lagi digunakan fungsinya sepenuhnya sebagai candi,
kurang lebih di tahun 1006, bukan karena perpindahan dari ibu kota, tapi juga mungkin letusan Merapi ini jelas mempunyai efek. Sebab Borobudur waktu 1812 kita masih ingat Raffles ketemu Bupati Scotiningrat ini. Borobudur waktu ketemu di sana, Cornelius itu hanya bukit dan hanya ada tonjolan-tonjolan batu, jadi Borobudur itu terkubur, tapi mungkin tidak separah dengan lahar dingin atau apa, tapi jelas rontok, itu jelas. Oke, ini sedikit mengenai tanggal-tanggal Borobudur, jadi kalian background-nya kurang lebih tahu. Nah, ini pertanyaan yang akan menggelitik kita. Berarti Borobudur paling tidak dari 824 sampai tahun 1006 itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Jelas ajarannya itu tetap diajarkan, sebab kita juga nanti punya beberapa indikasi tentang hal ini. Ini yang perlu kita pertanyaan ya sebetulnya. Ajaran ini tentunya sudah juga akan diresapi oleh masyarakat sekeliling situ. Tentunya beberapa aspek dari ajaran-ajaran ini akan sudah menjadi kearifan lokal. Kalau betul-betul ajarannya dihayati loh, iya kan? Nah, bangsa kita ini paling luar biasa, paling momot dalam arti kata selalu terbuka menerima ajaran-ajaran baru ini. Jadi kita tidak akan kaget kalau memangnya ada yang ingin untuk melihat kearifan lokal yang ada sekarang, sebab ini kearifan lokal ini banyak yang nggak cocok dengan agama apapun, dibanding dengan agama Buddha juga nggak persis, dibanding dengan agama Hindu juga nggak persis, dibanding dengan Islam juga mungkin nggak begitu persis, tapi akan kita paksakan, tapi yang jelas ada gitu, dan masyarakatnya masih benar-benar tidak cuma percaya, tapi menganggap tahu dan menjadikan itu sebagai arah dan andalan. Kemudian sekarang kita ganti acara, tapi tetap ngomongin mengenai Borobudur, kembali ke sejarah sedikit ini supaya kalian juga mengerti. Jadi waktu itu kita minggu yang lalu kita tinggalkan dengan digalinya Borobudur tahun 1890. Sebelum itu 98 ketemu Eisenman yang secara tidak sengaja melihat ada pingulan dan akhirnya diputuskan Borobudur akan dibuka penopangnya. Nah, kita sambung sejarahnya cepat sekali. Jadi kita mulai dengan 1890, Bapak Cassian Scheffas. Scheffas ini nama Kristiani beliau, pada waktu beliau itu diperbandingkan Scheffasius, tapi nama Indonesianya Cassian. Ini ya orang tuanya itu kok ya nggak punya kasihan gitu loh, memberi anak kok kasihan mungkin, tapi mungkin karena mereka bisa bilang saya punya kasihan karena punya kasihan anaknya. Senasib. Nah, ini luar biasa, fotografer luar biasa. Kalau kalian sempat di Google, itu karyanya beliau itu juga bikin buku dengan Gruneman merekam tarian-tarian klasik di Keraton Jogja, diberi izin oleh Sri Sultan untuk mengambil foto-foto itu, dan indah-indah fotonya. Anyway, di tahun 1980 ini saya mundur sedikit kalau kalian ingat ya, mulainya Cornelius just bersih-bersih sedikit, kemudian Hartmann, ini dia residen Kedu yang agak senang mengenai Borobudur, mulai intensif, mulai dihilangkan bangunan Borobudur mulai kelihatan. Kemudian Inggris datang, kemudian Raffles sudah pulang, sekarang Hartmann mulai kelihatan. Nah, jadi orang-orang di Eropa sudah tahu tentang Borobudur, apalagi sekarang lebih kelihatan. Wah, lebih kondang Borobudur. Banyak turis yang datang, banyak pengunjung yang datang, ini malah rusak. Krom pun melihat bahwa banyak sekali artefak-artefak yang diboyong ke dunia, di bagian-bagian dunia lain yang di sana. Nah, waktu itu makanya juga nggak asing kalau ini loh nasib bangsa kalau bangsa yang dijajah. Ya, kita ini tidak punya hak sama sekali. Bahkan siapa dipertanyakan yang memiliki Borobudur itu siapa? Ya mestinya yang penjajah gitu. Jadi mereka boleh seenaknya sendiri gitu.